Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menilai timnas Indonesia memiliki materi pemain berkualitas yang membuat skuad Garuda layak lolos ke Piala Dunia. Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia tetap tertahan di posisi juru kunci. Namun Moriyasu menilai timnas Indonesia punya potensi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Moriyasu menyebut Shin Tae-yong sudah berupaya keras mempersiapkan tim dengan baik di tengah waktu yang sempit. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad. Kemudian, ada juga pemain yang baru datang, itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu sempit. Namun, terlepas dari itu, Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik, ucap Moriyasu. Moriyasu memprediksi timnas Indonesia bisa makin menggeliat dalam persaingan di level yang lebih tinggi bila federasi yaitu PSSI dan pemerintah terus berusaha keras melakukan upaya-upaya serius yang bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi juru kunci grup C dengan nilai 6 poin. Namun skuad Garuda hanya berjarak 3 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathan, mendapatkan restu memperkuat timnas Indonesia. Restu dan dukungan tersebut didapatkan oleh Miliano Jonathan dari keluarga terdekatnya. Pemain yang saat ini berlaga di kasta kedua sepak bola Belanda bersama Vitesse itu memang sebelum kencang dikabarkan akan menjadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Terkait dukungan dari keluarga yang didapatkan, disampaikan langsung oleh YouTuber Yusa Nugraha yang diketahui fokus membahas serta menghubungi para pemain keturunan. Yusa menjelaskan bahwa Miliano Jonathan dapat dukungan keluarga untuk membela timnas Indonesia. Dukungan tersebut datang langsung dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat, di mana tempat tersebut menjadi daerah asal sang pemain. Dari informasi yang saya dapatkan, keluarga Miliano yang di Indonesia sangat mendukung Miliano bisa main di timnas Indonesia. Kakeknya juga berharap dia bisa bermain di timnas Indonesia. Dia bilang, semoga Miliano bisa diterima PSSI. Mereka sebagai warga Depok akan sangat bangga andai Miliano bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Yusa. Sebelumnya, Miliano Jonathan jadi perbincangan hangat fans timnas Indonesia. Hal itu setelah pemain berusia 20 tahun tersebut menunjukkan performa cemerlang bersama Vitesse awal musim ini. Kini ia masih menunggu bagaimana respon dari PSSA, karena kabarnya pemain berdarah Depok ini juga diincar oleh timnas Belanda. Ole Roemeny disebut akan segera menjalani proses naturalisasi. Striker keturunan Indonesia Belanda itu sudah ada di Jakarta sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan Ole Roemeny tampak hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Roemeny datang langsung memberikan dukungan untuk timnas Indonesia yang menjamu timnas Jepang. Rupanya aktivitas Ole Roemeny di Jakarta tidak berhenti di situ. Sabtu, Roemeny membagikan momen menarik di Instagram. Ole Roemeny tampak bermain sepak bola dengan anak-anak di sebuah komplek perumahan di Jakarta. Sudah 2 gol yang bisa dilesakan oleh Roemeny untuk FC Utrecht di Eredivisie 2024/2005. Ole Roemeny pernah merasakan bermain untuk timnas Belanda U20. Namun, sampai saat ini panggilan dari skuad senior Oranje tidak menghampiri dirinya. Ole Roemeny bisa menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebab neneknya berasal dari Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat dimintai komentar mengenai kemungkinan melakukan naturalisasi terhadap Ole Roemeny. Saya belum bisa berkomentar, ujar Erick Thohir ketika disinggung mengenai kemungkinan menaturalisasi Ole Roemeny untuk timnas Indonesia. Ditanya kapan akan bersalaman dengan Ole Roemeny sebagai tanda naturalisasinya untuk timnas Indonesia dimulai, Erick Thohir juga memberikan jawaban yang sama. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menyinggung timnas Indonesia setelah timnya dikalahkan China. Bukan cuma itu, pelatih Bahrain bahkan sampai terbawa emosional ketika dirinya ditanya oleh wartawan dalam konferensi pers seusai kalah dari Cina. Seusai laga, pelatih Bahrain Dragan Talajic tampak cukup emosional.
Ia terlihat belum bisa menerima kekalahan timnya secara dramatis atas Cina. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Bahrain tidak layak mendapat kekalahan tersebut. Apalagi statusnya ialah sebagai tim tuan rumah. Lebih mengejutkan lagi, Dragan Talajic turut membawa-bawa timnas Indonesia ketika menceritakan jika Bahrain memang kesulitan meraih kemenangan dalam 3 laga kandang. Ya, kami tidak menang dalam 3 pertandingan kandang melawan Jepang, Indonesia, dan Cina. Namun setiap pertandingan memiliki keadaan khusus, katanya. Dengan nada berapi-api, Dragan Talajic kembali menekankan bahwa Bahrain tak seharusnya kalah dalam laga kandang, termasuk saat lawan timnas Indonesia dan Cina. Saya tekankan sekali lagi bahwa kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini, ucap Talajic dikutip dari Sohu. Ini adalah pekerjaan saya dan apapun bisa terjadi, namun kita bisa melihat masalah ini dengan positif dan penuh harapan. Grup tempat kami berada sangat kuat, tutupnya. Pemain belakang timnas Indonesia, Kevin Dix, berbicara soal debutnya bersama skuad Garuda yang tak mulus dalam laga melawan Jepang. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat. Skuad Garuda memang menelan kekalahan dalam laga melawan Jepang ini. Namun, ada satu pemain yang mendapatkan sorotan khusus. Pemain tersebut yakni Kevin Dix yang resmi menjalani debutnya bareng timnas Indonesia. Dalam laga melawan Jepang ini, Kevin Dix langsung mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Pemain berusia 28 tahun tersebut masuk menjadi starter dan beberapa kali berhasil membuka peluang buat timnas Indonesia. Walaupun demikian, akhirnya debut Kevin Dix ini tak berjalan dengan mulus. Hal ini karena Kevin Dix belum bisa tampil maksimal selama pertandingan melawan tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Kevin Dix terpaksa harus ditarik keluar jelang pertandingan babak pertama berakhir. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut ditarik keluar pada menit ke-41 karena dia mengalami cedera. Padahal dalam laga ini, Kevin Dix hampir saja mencetak assist apabila umpan silangnya kepada Rafael Struijk dari sisi kanan bisa disambut dengan baik. Menanggapi hasil ini, mantan pemain Empoli FC tersebut mengakui bahwa debutnya tak berjalan dengan mulus. Namun, dia menekankan bahwa momen debu ini akan selalu diingat dengan baik. Saya pikir nantinya saya akan bisa melihatnya secara positif, ujar Kevin Dix. Dalam laga ini, Dix mengatakan bahwa sebenarnya timnas Indonesia memulai pertandingan dengan baik. Timnas Indonesia sempat bermain bagus hingga menit ke-30 baik dalam menyerang maupun bertahan. Namun, semua mulai buyar setelah Jepang memimpin melalui gol bunuh diri yang dicetak Justin Hubner pada menit ke-35.